Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, program studi bimbingan konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perbandingan agama yang diampu oleh Bapak Samsul Hidayat, SAG MA. Di sini saya akan membahas mengenai keleteng yang saya kunjungi beberapa hari yang lalu. Yang pertama, saya akan membahas keadaan atau situasi keleteng yang pernah saya kunjungi. Keleteng ini disebut keleteng Phuc Tet Chi yang terletak di Dusun Teluk Kalung, Desa Sungai Serabe, Kecamatan Teluk Kramat, RT 1 RW 1. Terletak di tepian laut Pelabuhan Teluk Kalung. Sebelum menjadi keleteng Phuc Tet Chi, dulu ini adalah disebut dengan Vihara Tridharma. Diresmikan menjadi keleteng Phuc Tet Chi sekitar pada tahun 2012 lalu. Mengenai sejarah lengkap keleteng ini, seseorang jamaah yang saya wawancarai tidak begitu ingat bagaimana sejarah lengkapnya. Keleteng yang berfungsi untuk sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat, selain berfungsi sebagai tempat spiritual, di mana juga bisa untuk agar dapat mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan juga lain-lain. Ketua keleteng Phuc Tet Chi sekarang ini adalah Bapak Kong Hui. Aktivitas atau kegiatan di keleteng ini merupakan perwujudan dari ajaran agama yang ada di keleteng tersebut. Kegiatan keagamaan di keleteng lazimnya disebut dengan sembahyang. Dan ada juga kegiatan lainnya seperti 1 Imlek dengan 15 Imlek yang dilaksanakan 1 bulan 2 kali, dan hari-hari besar lainnya. Layanan yang ada di keleteng ini ada berupa gaharu, lilin, dan juga kertas kuning. Umat yang datang beribadah akan mengambil 3 batang gaharu yang untuk sembahyang ke dalam altar utama. Jumlah gaharu yang dibakar dalam setiap peribadatan bervariasi sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu. Lilin yang artinya untuk menerangi atau penerangan, dan ini bermakna agar bisa terus diberikan penerangan ketika menjalani hidup. Itu singkatnya mengenai keleteng yang saya kunjungi beberapa hari yang lalu. Selanjutnya saya akan sedikit mengulas mengenai titik temu antara Islam dan Konghucu. Yang pertama, saya akan mengulas mengenai Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini seperti Zat Maha Tinggi, yang Maha Esa dan nyata, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Konseptualisasi Tuhan sebagai yang Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Para filosofi Islam menjelaskan hakikat Tuhan dengan uraian yang jelas, menerangkan bahwa Dia adalah wujud yang pertama dan sebab yang sebenarnya bagi semua wujud dan peristiwanya. Suci dari sekutu dan bandingan. Ia adalah Tuhan yang Maha Esa, hidup, berkuasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Mendengar.
Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dia itu Wahid dan Esa, Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah. Asmaul Husna, artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Al-Quran menjelaskan Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dia yang maha halus lagi maha mengetahui, yang terdapat di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-103. Selanjutnya, berpindah ke agama Konghucu. Dalam konsep ketuhanan dalam Konghucu bisa ditemukan dalam kitab Yingjing atau Kitab Perubahan. Dalam kitab ini, Tuhan digambarkan dengan istilah Qian, yang dapat diartikan Tuhan sebagai subjek yang maha ada, maha sempurna, Khalik semesta alam. Istilah lain sering digunakan untuk Tuhan, ialah Tian. Ini untuk yang agama Konghucu. Dalam agama Konghucu, sebutan Tuhan adalah Tian atau bisa dibaca dengan Tien, yang berarti satu yang maha besar, maha kuasa, maha esa. Dalam kitab suci agama Konghucu, Wujing, kitab yang lima, ada beberapa istilah atau sebutan Tuhan seperti Huang Tian, Min Tian, Sang di Deps. Nabi Kongsi menyebut dengan Tian. Nabi Kongzi menyebutnya dengan Tian. Konsep ketuhanan dalam agama Konghucu seperti tersurat dalam kitab Zongyong bab Ekhui atau bab 60. Sifat Tuhan ini maha roh, dilihat tidak tampak, didengar tidak terdengar, namun setiap wujud tiada yang tanpa Dia. Kitab suci agama Konghucu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, Wujing, kitab suci yang 5, yang terdiri atas kitab sajak suci, Shijing, kitab dokumen sejarah Sujing. Tuhan dalam agama dan kepercayaan Tionghoa adalah konsep ketuhanan dalam agama masyarakat Tionghoa. Dalam agama Konghucu, sebutan Tuhan adalah Tian, yang berarti satu yang maha esa, maha besar, maha kuasa. Adapun kenyataan Tuhan ini tidak dapat diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Nah, jadi titik temu antara agama Konghucu dan Islam, agama Islam sendiri lahir dari tradisi Simesis yang dikenal menganut monoteisme. Sementara Konghucu berasal dari tradisi Cina yang dikenal dengan politeisme. Persamaan Islam dan Konghucu dalam konsep akidah atau ketuhanan. Agama Konghucu mengatakan Tuhan itu dilihat tak terlihat, didengar tak terdengar, tiada sesuatu tanpa Dia. Islam juga mengatakan Tuhan itu satu zat, satu kekuatan, tak bisa dilihat, tak bisa didengar, tapi bisa dirasakan. Islam maupun Konghucu, keberadaan Tuhan dalam
dalam keyakinan dua agama ini untuk seluruh umat manusia, apapun suku maupun rasnya. Dengan kata lain, Islam dan Konghucu memiliki kesamaan dalam masalah kemanusiaan yang sifatnya sangat universal. Dalam Islam secara tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara mereka yang Arab dan non-Arab, karena yang kemuliaan seseorang hamba di sisi Tuhannya hanya ditentukan ada oleh tingkat ketakwaannya. Ibadah dalam bentuk ritual dalam dua agama ini, di samping harus dilakukan secara fisik, ditopang oleh hati yang tulus dan dalam keadaan tenang atau khusyuk. Juga harus diartikulasikan dalam kehidupan sosial atau dalam masyarakat, serta terhadap alam semesta secara keseluruhan seperti hewan, tanaman, tanah, air, dan juga udara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.